udah terkenal sebagai mobil yang sangat irit karena untuk konsumsi bahan bakarnya itu bisa tembus 1:14 sampai 1:16. Nah, oke, kembali lagi di channel saya. Dan untuk di video kali ini, mungkin bagi teman-teman yang udah nonton, di akhir-akhir sekarang ini saya lagi berusaha mencoba untuk rutin bikin video ya, walaupun di akhir-akhir video ini dan mungkin di kedepannya saya bakal sering isi kontennya dengan konten-konten yang bersifat ngobrol-ngobrol santai, sharing-sharing santai, tuker-tuker pendapat yang tentunya sesuai dengan apa yang udah pernah saya alami atau apa yang udah pernah saya jumpai. Tapi tenang, bagi teman-teman yang mungkin punya ide lain atau pendapat lain, teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi di kolom komentar. Siapa tahu komentar dari kalian bisa berguna bagi satu sama lain, bagi orang-orang yang menonton video saya ini. Untuk di video kali ini, tentunya masih dalam segmen rollbar, ngobrol bab random, yang dimana untuk segmen rollbar kali ini mungkin saya akan membahas top 5 kendaraan yang masih reliable di tahun sekarang dan harganya under 50 juta. Jadi cocok banget buat teman-teman yang mungkin baru pengen punya mobil yang dimana minim maintenance dan untuk mobilitasnya itu ramah di kantong. Kenapa saya bikin video kayak gini? Karena sebenarnya saya pengen bikin video kayak gini itu udah lama. Seperti yang udah teman-teman tonton di tahun-tahun kemarin itu, saya sering banget gonta-ganti mobil yang notabene mobilnya itu Motuba, tapi yang enggak begitu tua-tua banget. Karena ya itu kembali lagi budget mobil yang terjangkau dan minim maintenance. Jadi cocok banget buat kantong-kantong mahasiswa terutama di Jogja gitu. Yang dimana seperti yang teman-teman udah alami di akhir-akhir sekarang ini udah masuk yang namanya musim hujan. Yang dimana di musim hujan ini untuk kendaraan sejenis mobil pasti sangat-sangat dibutuhkan karena untuk menjaga mobilitas biar nggak kerepotan waktu di jalan atau bahasa gampangnya itu nggak kehujanan gitu. Kita langsung masuk aja di daftar nomor 1, yaitu ada di Toyota Grid Corolla. Nah, Toyota Grid Corolla ini diproduksi mulai tahun 92 sampai 96. Walaupun di tahun 96 ini sebenarnya udah masuk peralihan ke Toyota All New Corolla. Tapi walaupun misal ada, harganya itu pasti beda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Karena kita bicara range harga dari 40 juta sampai 50 juta, kita akan membahas dari tahun-tahun di bawah 96. Nah, untuk Toyota Grid Corolla ini, kalau saran saya, kalau teman-teman ada yang mau memilih Grid Corolla ini sebagai kendaraan pertama, pilihlah yang tipe SEG atau yang udah injeksi dengan cc 1600. Karena untuk Grid Corolla masih ada yang SE Limited dengan cc 1300 dengan sistem pembakaran karburator. Kalau menurut saya untuk tipe yang SE Limited ini kayaknya lebih boros daripada yang SEG yang 1600 cc injeksi. Karena dengan bodi yang sama, untuk cc-nya lebih kecil dan juga sistem pembakarannya masih karburator. Jadi untuk potensi lebih borosnya itu lebih ada dibanding seri yang SEG atau yang injeksi. Toyota Grid Corolla ini selama saya pakai itu sangat-sangat minim sekali kerewelan, sangat-sangat minim sekali di bagian maintenance mesin. Ya bisa dibilang kalau menurut saya mesinnya itu bandel dan juga irit. Nah, poin utamanya itu di iritnya ini. Untuk konsumsi bahan bakar Grid Corolla itu bisa tembus sampai 1 liter banding 12 sampai 1 banding 13 dalam kota. Dan kalau menurut saya itu masih sangat-sangat irit dan ramah di kantong.
masih sangat-sangat reliable buat harian dengan tenaga mobil yang nggak loyo, nggak rewel, jarang overheat. Mobilnya juga masih kelihatan nggak tua-tua banget. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin mau mulai modif, untuk Great Corolla ini sangat-sangat bisa diterapkan di berbagai aliran. Bagi teman-teman yang mau menerapkan aliran stance dengan ring-ring besar, ring 17 itu masih oke. Karena untuk dimensi bodi Great Corolla itu bisa dibilang nggak kecil dan nggak besar. Jadi masih bisa ganteng, dibikin chamber-chamberan dan fitmentnya yang mepet-mepetan, itu masih oke banget. Terus kemudian kalau misal teman-teman yang suka racing look atau midi fitment, juga cocok banget dibikin ban kotak-kotak, fitmentnya itu dimepetin. Walaupun kalau menurut saya pribadi untuk Great Corolla dibikin style racing look kayak gitu masih kelihatan unsur lucunya, karena notabene body Great Corolla yang bulet-bulet, kalau menurut saya itu basic bodinya itu lucu gitu loh. Jadi untuk mengeluarkan kesan racingnya mungkin butuh agak sedikit perubahan di sektor lain-lainnya biar image lucunya itu bisa tersingkirkan. Dan juga untuk teman-teman yang suka aliran-aliran OM atau culture lah bahasa sekarangnya, itu juga sangat-sangat recommended diterapkan di Toyota Great Corolla dengan velg kaleng, dengan kondisi eksterior yang masih kaleng, atau kalau bisa yang original itu mantep bro, selayaknya om old money zaman dulu, anjay. Style modifikasi itu kembali ke selera masing-masing. Nah, kita masuk di list mobil nomor 2 yang masih ditempati di merek Toyota, Starlet. Nah, untuk Starlet ini saya sarankan teman-teman tuh ngambil tipe yang SEG yang 1300 cc, walaupun untuk sistem pembakarannya dengan yang SE Limited itu masih sama-sama karburator, cuma untuk tenaga yang dikeluarkan dari tipe SEG itu karena 1300, kalau SE Limited itu 1000, jadi teman-teman nggak perlu mengeluarkan tenaga atau pembakaran yang lebih ekstra untuk bisa ngebut, karena itu bodinya sama, dimensinya sama. Jadi ya saran saya ngambillah yang 1300 cc atau yang SEG. Nah, untuk Toyota Starlet ini diproduksi dari tahun 90, Starlet kapsul ya, 90 sampai 96. Range tahunnya itu masih mirip-mirip sama Great Corolla, cuma untuk teknologi pembakarannya masih di bawahnya dari Toyota Great Corolla gitu. Tapi tenang, untuk Toyota Starlet ini dengan cc yang 1300 karburator itu masih bisa tembus 1 liter banding 11 sampai 12 km. Jadi ya nggak boros-boros banget, yang dimana untuk sistem pembakarannya ya tadi masih karbu dengan konsumsi bahan bakar segitu, itu hitungannya udah sangat-sangat cukup. Untuk Starlet ini bisa diterapkan di berbagai aliran modifikasi. Untuk yang pertama, MITI atau racing look. Ketika Starlet dipakein ring 15 dengan ban kotak-kotak, dipendekin, dimepetin fendernya, aura Jepangnya itu langsung muncul. Terus kalau misal teman-teman cocok dengan aliran-aliran culture OM look, itu juga masih sangat-sangat cocok, dimana body Starlet itu yang kecil, compact, jarang ada Starlet dengan kondisi yang jelek gitu. Apalagi di range harga 40 sampai 50 jutaan. Kalau aliran stance, kalau menurut saya masih kurang pas buat diterapkan di Toyota Starlet, karena untuk bodinya yang kecil, kalau misal pengen ring besar itu nanti sangat-sangat kontras, nggak sinkron untuk diameter velg dengan dimensi bodinya Starlet yang kecil. Jadi ya kalau menurut saya, saran saya bagi teman-teman yang pengen meminang Starlet, bisa diterapkan di aliran racing look atau MITI fitment. Itu tadi udah 2 mobil under 50 juta dari keluarga Toyota. Untuk sekarang mobil yang ketiga,
yang kita udah masuk di keluarga Honda, yaitu Honda City Type Z yang VTEC. Nah, kenapa yang VTEC? Karena kalau rekomendasi dari saya, dengan selisih harga yang paling selisih 2-3 juta dari tipe yang non VTEC atau tipe yang Persona, itu teman-teman udah bisa dapat fitur cakram belakang atau dis belakang, yang dimana di City yang Persona itu belum cakram di bagian belakang. Juga untuk teknologi mesinnya, kalau yang seri VTEC udah VTEC, yang Persona belum VTEC. Ya walaupun City ini di bagian interiornya masih sangat-sangat menjenuhkan, membosankan. Karena untuk interiornya, kalau sepengalaman saya punya Honda City Type Z, interiornya itu desainnya masih ke India-Indiaan banget. Tapi ya itu kembali lagi, untuk masalah personifikasi, untuk masalah penyesuaian, teman-teman bisa melakukan beberapa perubahan untuk membuat senyaman mungkin di bagian interior. Kita kembali ke topik pembahasan, kenapa Honda City Z saya rekomendasikan bagi teman-teman yang baru pengen punya mobil atau baru pengen ngambil mobil. Karena Honda City Type Z itu sangat-sangat irit. Mungkin kalau saya bisa bilang, Honda City Type Z itu mobil Motuba yang paling irit di kelasnya. Karena sepengalaman saya pakai, untuk konsumsi bahan bakarnya itu bisa tembus 1 liter banding 13-15 km dalam kota. Sistem pendinginannya juga jarang rewel, jarang overheat. Untuk part-partnya juga jarang maintenance. Jadi ya masih reliable banget dipakai di masa-masa sekarang. Terus kemudian bagi teman-teman yang pengen modifikasi di Honda City Type Z-nya, teman-teman bisa menganut atau menerapkan aliran stance di Honda City, pakai ring 17, dipendekin, dimepetin semepet mungkin antara lip dan fender. Atau bagi teman-teman yang suka aliran racing look, bisa juga diterapkan dengan pakai ring 15, lebar 7, ET sekitar 35an, biar rata bodi, dengan ban yang kotak-kotak. Tentunya juga diceperin, dimepetin untuk fitment ban ke fender itu biar lebih padat. Dan juga untuk aliran OM look nggak salah diterapkan di City Type Z, karena kembali lagi City Type Z dengan range harga 45-50 itu jarang ada kondisinya yang jelek. Rata-rata itu pasti kondisinya masih bisa dibilang oke, masih bisa dibilang original. Jadi sangat-sangat pas kalau mau diterapkan aliran OM look atau culture style. Terus kemudian kita lanjut ke list nomor 4 yang tentunya masih ada di keluarga Honda, yaitu Honda Civic Vario. Ya memang untuk Civic Vario ini dengan harga di bawah 50 juta itu sangat-sangat jarang ditemui. Cuma sepengalaman saya pernah hunting Civic Vario di bawah 50 juta dengan kondisinya yang bisa dibilang lumayan banyak PR, tapi kalau bicara masalah mesin sangat-sangat minim maintenance-nya. Yang saya sebut PR tadi itu di bagian apanya? Yaitu di bagian eksteriornya. Dengan harga under 50 juta, jangan berharap untuk bagian eksteriornya itu mulus original. Pasti ada PR, ya entah itu nyepet, entah itu ngenteng, yaitu kalau di Civic Vario itu hal yang wajar. Tapi kalau bisa, kalau menurut saya, carilah yang benar-benar utuh secara eksterior, dicek di bagian lantai sisi driver dan penumpangnya. Kalau bisa jangan keropos. Nah untuk Civic Vario ini juga konsumsi bahan bakarnya masih terbilang irit, masih bisa tembus 1 liter banding 13-14 km. Untuk segmen modifikasinya, Civic Vario itu sangat-sangat banyak referensinya. Bagi teman-teman yang mau stance,
bisa juga karena saya juga udah beberapa kali bikin Civic Vario dengan aliran stance dengan ring 17, untuk belakang di camber dikit, depan juga di camber dikit, fitmentnya dimepetin, itu bisa jadi ganteng banget. Tapi kalau misal seumpamanya teman-teman nggak pengen repot, nggak pengen keras suspensinya, teman-teman bisa menganutkan aliran racing look atau MIDI fitment. Vario kalau udah di racing look, di MIDI fitment, dimepetin fitmentnya pakai bahan kotak-kotak, aura JDM-nya itu langsung keluar. Apalagi dengan spoiler gawang, mantep bro. Dan juga untuk Vario bisa dianutkan aliran OM look atau culturean. Tapi kalau menurut saya pribadi, Vario cocoknya di MIDI fitment. Top pokoknya. Tapi untuk Vario yang saya sebutkan di sini, itu Vario yang range tahunnya 96 sampai 98. Yang dimana di range tahun segitu, Varionya itu masih Vario pre-facelift, sebelum yang facelift. Karena kalau udah facelift, harganya itu 2 kali lipatnya. Ya walaupun selisih tahunnya dikit, tapi harganya selisihnya jauh banget bro. Karena mengingat untuk populasi yang facelift itu sangat-sangat jarang ditemui, dan ketika pun ada, untuk kondisi Vario facelift itu pasti bagus, nggak ada yang jelek. Kita masuk di list mobil yang terakhir, yang kita nggak bahas Toyota dan juga nggak bahas Honda, yaitu ada di Suzuki Baleno. Nah, Suzuki Baleno ini sendiri diproduksi dari tahun 96 sampai 2000. Ya kalau bisa teman-teman ngambilnya yang 2000. Cuma di range harga 40 sampai 50 rata-rata di harga segitu dapatnya yang di range tahun 96 sampai 99. Baleno yang belum milenium, karena sebutannya Baleno tahun 2000 itu Baleno milenium. Tapi nggak masalah. Untuk dari segmen mesin sama, dari segmen fitur juga udah sama, dari segmen konsumsi bahan bakar juga sama. Bedanya itu cuma di bagian lampu depan dan belakang. Belakang pun juga mirip-mirip sebenarnya. Kembali lagi untuk masalah tampilan bisa disesuaikan, bisa diimbangi dengan fitment yang pas biar memanipulasi unsur facelift dan pre-faceliftnya. Nah, untuk Baleno ini sendiri udah terkenal sebagai mobil yang sangat irit, karena untuk konsumsi bahan bakarnya itu bisa tembus 1:14 sampai 1:16. Yang dimana untuk sekelas mobil yang udah berumur itu sangat-sangat irit dan juga bandel. Jarang ditemukan Baleno yang overheat di pinggir jalan. Terus kemudian untuk spare partnya juga melimpah. Walaupun beberapa spare part itu substitusinya bisa menggunakan dari Suzuki Carry, karena masih sama-sama Suzuki. Dan juga untuk fitur-fiturnya itu nggak ketinggalan zaman. Walaupun desain bodi Baleno itu identik dengan om-om atau orang-orang dewasa, tapi kalau menurut saya nggak masalah, karena berhubung kita carinya di sini itu mobil-mobil yang masih reliable dan tentunya irit. Untuk masalah desain yang terlalu om-om itu bisa dimanipulasi dengan pemakaian atau penerapan style yang pas. Untuk yang pertama, teman-teman bisa menganut aliran stance di Suzuki Baleno dengan ring 17, camber dikit depan belakang. Terus kemudian kalau misal mau racing juga bisa pakai ring 15, ban kotak diceperin, atau mau OM look atau culture juga sangat-sangat cocok. Kalau menurut saya dari 3 style yang saya sebutin tadi, yang paling cocok adalah aliran OM look. Karena apa? Karena untuk Suzuki Baleno itu jarang ada kondisinya yang jelek. Rata-rata itu masih original. Jadi demi menjaga keoriginalitasannya, teman-teman bisa menerapkan aliran-aliran yang culture aja. Mungkin segini dulu video kali ini dari saya, video yang mungkin bisa membantu teman-teman. Bagi teman-teman yang mau cari mobil di musim hujan yang udah mulai sering ini, yang udah mulai rutin,
yang tentunya masih budget under 50 juta dengan maintenance yang terjangkau. Oke. Dan saya ulangi lagi, bagi teman-teman yang mungkin punya ide atau pendapat lain atau punya list mobil sendiri, teman-teman bisa komen di kolom komentar biar bisa jadi referensi juga bagi teman-teman lain yang nonton video ini. Dan kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan atau ada saran atau ide pembahasan apa lagi di video berikutnya, teman-teman bisa komen di bawah. Dan kalau teman-teman suka channel ini, teman-teman bisa subscribe di channel saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep ngecuprus and see ya.